Oke, selamat datang kembali dalam pelajaran akuntansi dasar kelas 10. Hari ini kita akan kita ulang lagi pemahaman kita tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk yang part atau bagian pertama ini, saya akan menjelaskan teori dasar atau konsep dasar secara matang untuk PDA, supaya bisa kita pahami secara logika dan realistis. Nah, untuk itu jangan lupa disiapkan buku tulis atau buku besarnya untuk mencatat, supaya lebih memahami dan bisa dipelajari di lain waktu. Nanti untuk part yang kedua, saya akan membuat contoh latihan-latihan soalnya. Oke, lanjut. Next ya. Rumus persamaan dasar akuntansi atau PDA. Untuk lebih mengingatnya, sebagai dasar kalian bisa akuntansi, ingat saja HUM singkatannya. Harta sama dengan utang plus modal. Harta sama dengan utang ditambah modal. Kemudian, di sini ada aktiva dan pasiva. Aktiva ini berarti apa? Ya, aktiva itu adalah harta ya, istilah lain dari harta. Kemudian utang plus modal kalau ditambah atau digabung dia namanya menjadi pasiva. Jadi jangan bingung ketika nanti Bu ada aktiva, ada pasiva. Itu rinciannya seperti ini. Aktiva itu harta, pasiva itu utang dan modal. Lalu kita turunkan lagi. Aktiva sendiri dan pasiva sendiri itu masing-masing punya istilah lain dalam bahasa Indonesia ataupun akuntansi Inggrisnya. Istilah lain dari aktiva ada harta ataupun aset. Ini sama. Jadi ada 3 istilah. Bisa harta, bisa aktiva, dan bisa aset. Nah, kalian harus ingat ini. Kemudian kalau pasiva itu terdiri dari utang dan modal. Istilah utang sendiri itu bisa kewajiban atau dalam bahasa Inggrisnya liability. Sedangkan istilah modal bisa ekuitas atau bisa equity. Kita turunkan lagi istilah-istilah tersebut. Harta atau aktiva itu ternyata terbagi 2. Ya, ada aktiva atau harta lancar dan tidak lancar. Nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Kemudian kewajiban juga terbagi 2. Ada kewajiban lancar atau jangka pendek. Kemudian ada kewajiban tidak lancar atau jangka panjang. Oke, jadi bisa ya dipahami. Jangan lupa, rumus dari PDA adalah HUM, harta sama dengan utang plus modal. Istilah bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggrisnya kalian harus ingat-ingat. Next. Nah, sedangkan bisa juga kita balik, ya kita buat rumusnya menjadi MUH. Kalau modal ya, sama seperti matematika, kalau kita atur yang modal tadinya di belakang pindah ke depan, maka modal sama dengan harta dikurangi utang. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika seandainya nanti suatu perusahaan itu rugi, tutup perusahaan, gulung tikar dan seterusnya, seluruh hartanya ya itu harus dikurangi dulu dengan utang. Baru sisanya menjadi hak pemilik perusahaan. Itulah yang dikatakan dengan modal. Modal itu berarti uang pribadi pemilik perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu merugi, modalnya berapa sih punya pemilik perusahaan yang menjadi haknya, itu harus dikurangi dulu. Semua harta perusahaan dikurangi dulu dengan utang. Karena utang itu wajib dibayar, makanya dia dibilang sebagai kewajiban karena menjadi haknya si kreditor atau orang atau perusahaan yang memberikan utang kepada perusahaan kita. Ini untuk lebih realistisnya, contohnya realnya harta sama dengan utang plus modal. Kita lihat contoh, kita akan membuka usaha jasa yaitu salon kecantikan. Nah, kenapa saya buat ada beberapa kasus ya, dari 3 kasus ya. Kasus yang pertama, ya PDA itu tadi HUM rumusnya. Harta sama dengan utang plus modal. Harta itu tidak hanya uang, tapi harta itu intinya semua kekayaan yang dimiliki atau yang harus dipunya untuk perusahaan itu tetap berjalan, untuk perusahaan itu berdiri dari awal sampai seterusnya. Kalau saya mau buat salon kecantikan, maka perlu gedungnya atau tempat sewanya atau kita beli tempatnya ya. Kemudian peralatannya sampai bangku, kursi dan semuanya. Seandainya kita hitung-hitung jumlahnya menjadi 100 juta. Harta yang harus kita siapkan misal. Nah, harta ini kita dapat dari mana?
Kalau kita punya uang sendiri 60 juta, ya, tabungan kah atau uang deposit atau yang lainnya, pokoknya dari modal si pemilik sendiri, dari kantong pemilik sendiri, 60 juta, berarti masih kurang 40 juta. Maka sisa harta tersebut, sisa uang tersebut untuk membuka usaha bisa didapatkan dari hasil utang. Sisanya yaitu 40 juta. Jadi sebelah kiri dan kanan sudah sama belum? Sudah ya. Jadi jadi sama-sama 100 juta. Kita lihat hartanya yang dibutuhkan, kekayaannya 100 juta. Kemudian 100 juta didapatkan dari utang 40 juta, tabungan sendiri atau modal sendiri 60 juta modalnya. Jadi sudah pas. Kiri dan kanan itu hasilnya sama-sama 100 juta. Itulah yang dinamakan dengan PDA. Jadi intinya PDA itu adalah sisi kiri dan kanan itu harus balance. Di mana harta kita itu berada, pasti harta kita itu terdiri dari, kalau tidak utang ya berarti modal sendiri gitu. Next, studi kasus yang kedua. Bu, kalau seandainya saya mau buka usaha, terus semua harta yang dibutuhkan 100 juta ini, saya punya tabungan sendiri, apakah harus ngutang? Ya tidak perlu. Kalau memang tidak utang, berarti utangnya jumlahnya 0. Tetap sisi kiri dan kanan hasilnya sama kan, 100 juta rupiah. Harta yang dibutuhkan 100 juta sebelah kiri, utangnya 0 rupiah karena memang tidak berhutang. Tapi melainkan 100 jutanya dari modal pemilik atau modal kita sendiri. Jadi pas sisi kiri dan kanan sudah sama-sama 100 juta atau balance gitu ya. Sekarang studi kasus yang ketiga. Bisa juga kah kalau kita nggak punya modal sendiri untuk buka usaha, terus kita utang seluruhnya? Bisa. Selama masih tetap balance. Jadi intinya harta kekayaan kita untuk membuka usaha 100 juta ini didapatkan dari utang 100 juta juga. Modalnya tetap 0. Jadi hasil kiri dan kanan sama-sama 100 juta. Itulah prinsip dari persamaan dasar akuntansi, yaitu keseimbangan, saling berpengaruh kiri dan kanannya. Ya, saling berpengaruh jumlahnya. Kalau utangnya udah memenuhi semua harta, berarti modalnya tidak ada. Kalau hartanya sudah terpenuhi melalui modal sendiri, maka tidak perlu utang atau pasti tidak akan ada utang. Itu ya. Jadi 3 studi kasus yang berbeda bisa menjelaskan bagaimana PDA itu bisa berubah-ubah. Tidak harus kita seluruh hartanya itu ada utang dan modal. Siapa tahu memang ketika membuka usaha di awal kita tidak perlu utang, maka kita hanya 100 jutanya dari modal. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Nah, tadi sudah ada penggolongan aktiva atau harta atau aset. Ada 2 ya, ada yang lancar dan tidak lancar. Dalam bahasa Inggrisnya, aktiva lancar adalah current asset. Ya, yaitu harta yang mudah untuk dicairkan atau masa penggunaan dan perputarannya tidak lebih dari 1 tahun. Ya, makanya dikatakan current. Apa aja sih yang dimaksud dengan aktiva lancar? Ada uang cash, ya, uang cash itu bisa dalam bentuk cek. Intinya yang memang dinyatakan dalam nilai uang, rupiah, ataupun dolar atau mata uang yang lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian surat berharga, tapi surat berharganya yang jangka pendek, yang tidak lebih dari 1 tahun. Sertifikat deposito, kemudian wesel, nanti ini akan kalian lebih pahami lagi di materi berikutnya. Kemudian ada deposito jangka pendek. Ya, kalau kalian tahu orang tuanya sering menabung atau pernah deposito itu adalah tabungan yang tidak bisa sembarangan kita ambil. Harus ada perjanjian kapan kita akan mengambilnya. Tapi kalau yang aktiva lancar tidak boleh lebih dari 1 tahun. Kemudian ada piutang usaha. Jadi ada utang dan ada piutang. Kalau piutang inilah yang termasuk dengan harta. Kenapa? Jadi misal ada pelanggan yang membeli barang ke kita atau kita menjual barang ke pelanggan. Kemudian pelanggan tersebut belum membayar, itulah hak kita ada di sana atau piutang kita. Kemudian yang kelima ada persediaan barang dagang, yaitu barang-barang yang akan kita jual yang menjadi produk utama perusahaan kita. Perlengkapan juga termasuk aktiva lancar. Perlengkapan itu seperti apa? Kertas, tinta printer, buku dan lain-lain yang
kemungkinan besar pemakaiannya dalam suatu perusahaan itu sangat cepat habis, tidak lebih dari 1 tahun, dan harganya juga masih relatif murah. Kemudian aktiva yang kedua, aktiva tidak lancar, atau aktiva yang bisa digunakan dalam jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Ya, jadi hartanya itu, barangnya itu bisa kita gunakan lebih dari setahun. Jadi karena aktiva atau harta itu nggak selalu dengan uang ya, nggak selalu berhubungan dengan uang. Bisa harta, benda, itu juga termasuk aktiva atau harta atau aset. Ada apa aja sih aktiva tidak lancar? Pertama, investasi jangka panjang. Long term investment, sering dengar ya. Investasi itu ada saham, obligasi, sukuk, dan seterusnya. Ini nanti bisa kalian lebih pahami lagi, karena saat ini kita nggak fokus ke sini ya. Kita fokus hanya di jenisnya dulu aja, yang penting kalian tahu investasi. Jadi investasi itu nggak cuma orang pribadi yang bisa investasi, perusahaan pun bisa investasi ke perusahaan lain. Kedua, ada aktiva tetap atau fixed asset. Ada kendaraan, gedung, tanah, mesin. Kenapa mereka dibilang aktiva tetap? Karena kendaraan, gedung, jangka waktunya lama kan kita gunakannya, lebih dari setahun. Kendaraan, paling tidak 5 tahun ke atas. Gedung apalagi, tanah apalagi, semakin lama semakin mahal. Jadi nilainya tidak akan menurun, tapi bertahan semakin lama. Mesin juga seperti itu. Yang ketiga, aktiva tidak berwujud atau intangible asset. Kenapa tidak berwujud? Ya, karena dia merupakan hak cipta, hak paten. Kalau kalian sering lihat ya dalam televisi, dalam YouTube dan lain sebagainya, ada orang yang punya hak cipta atas lagu, kemudian hak paten apapun itu, produk dan seterusnya. Ya, atau franchise. Pernah lihat ya usaha-usaha franchise seperti cappuccino cincau misalnya, ataupun makanan-makanan Kentucky dan seterusnya. Nah, itu adalah aktiva tidak berwujud yang termasuk harta. Hartanya itu tidak berupa barang gitu ya, tapi hak kita yang kalau orang lain mau menggunakan itu pasti akan menghasilkan uang. Kemudian yang keempat, terakhir aktiva lain-lain. Artinya apa? Mungkin aja perusahaan punya aktiva lainnya yang bisa digunakan dalam jangka waktu lebih dari setahun, tapi nggak bisa digolongkan dalam aktiva lancar, tidak cepat habis itu, tapi juga nggak bisa dibilang sebagai investasi, dan ataupun tidak bisa dibilang sebagai aktiva berwujud. Selanjutnya, penggolongan atau pembagian kewajiban yang biasa disebut juga dengan liability. Kewajiban tadi sudah saya sebutkan ada 2, yaitu kewajiban lancar dan tidak lancar. Kewajiban lancar bisa disebut juga sebagai kewajiban jangka pendek, ya. Jadi kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi, biasanya itu tidak lebih dari 1 tahun pelunasannya. Jadi kewajiban atau utang kita kepada pihak lain itu tidak boleh lebih dari setahun dibayarnya. Itu namanya kewajiban lancar. Kewajiban lancar itu ada banyak jenisnya, ada 4 di sini. Yang pertama ada utang usaha. Bahasa akuntansinya adalah accounts payable. Ya, accounts payable yaitu kewajiban yang harus diselesaikan akibat adanya transaksi pembelian barang dagang atau jasa secara kredit. Kredit itu bayarnya tidak langsung tunai di hari transaksi, tapi dibayarnya di kemudian hari. Makanya itulah menjadi utang kita. Jadi kalau kita membeli barang dagang atau kita membeli jasa dari suatu perusahaan lain, pihak lain, kita tidak langsung bayar di hari itu juga, maka itu akan dikreditkan. Atau kita utang gitu ya, sehari-hari kita biasa kita berhutang. Kalau dalam akuntansi dibilang utang usaha. Utang yang kita itu membeli barang atau jasa yang menjadi produk perusahaan. Kedua, utang wesel atau bahasa akuntansinya notes payable. Apa bedanya dengan utang usaha? Utang wesel ini hanya dibedakan dengan adanya surat tambahan khusus. Jadi selain ada bukti transaksi pembelian penjualan, notes payable harus menggunakan surat perjanjian khusus kapan harus dibayarnya, ya. Kemudian yang ketiga, utang pajak atau bahasa akuntansinya tax payable, yaitu utang pajak pada pemerintah yang belum disetorkan. Jadi perusahaan kita mempunyai utang yang belum disetorkan, baru dihitung dan baru dicatat tapi belum dibayarkan secara tunai. Yang keempat ada utang lain yang timbul di akhir periode, akhir bulan atau akhir tahun.
Contohnya mungkin kalau kalian orang tuanya bekerja sudah tahu, biasanya gaji bulan ini pasti akan dibayarkan bulan depan di awal. Misalnya tanggal 1, tanggal 2. Nah, itu bisa disebut sebagai utang lain. Gitu ya, utang lain-lain yang termasuk kewajiban lancar. Selanjutnya, kewajiban yang kedua, kewajiban tidak lancar atau jangka panjang. Ini kebalikannya, kalau jangka panjang berarti kita melunasinya itu biasanya jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Ada dua yang umumnya yaitu utang obligasi atau bonds payable. Ada yang pernah dengar utang obligasi? Jadi utang obligasi itu adalah utang yang kita terbitkan gitu ya. Kita mengutang kepada pihak lain, mungkin perusahaan kita mau membuat proyek usaha atau memperluas usaha misalnya, tapi kita kekurangan modal. Nah, atau kita mau membangun infrastruktur gitu ya. Terus kita mau menambah, intinya mau meluaskan lagi aset-aset kita. Kita bisa menggunakan utang obligasi atau bonds payable. Jadi utang kepada para pemegang surat. Jadi surat ini surat berharga, surat obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan sendiri. Jadi kita menghutang pada orang lain tapi dengan menggunakan surat yang bernama surat obligasi. Dan biasanya jumlahnya itu besar sekali utangnya, makanya jangka waktunya lebih dari setahun, ada bunganya juga. Yang kedua, utang hipotek atau mortgage payable. Nah, mungkin ini masih asing, tapi perlu kalian tahu aja, tidak perlu mendalam. Yang dimaksud hipotek berarti utang yang dijamin dengan benda-benda yang tidak bergerak. Ada tanah, bangunan, gedung misalnya, terus yang lain-lain sebagainya yang berharga. Nah, itulah untuk kewajiban jangka panjang atau tidak lancar. Ya, jadi inilah konsep dasar persamaan dasar akuntansi sebelum kita nanti mulai ke contoh latihan soal perhitungannya dan pencatatannya. Jadi kesimpulannya adalah rumus PDA harta sama dengan utang plus modal atau aktiva sama dengan pasiva. Aktiva sama dengan pasiva, gitu ya. Jadi seluruh harta kita, seluruh kekayaan perusahaan kita seiring berjalannya waktu pasti terdiri dari antara utang dan juga modal dalam rangka mendapatkan harta tersebut. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran PDA terkait teori konsep dasarnya hari ini. Semoga mudah dipahami. Jangan lupa untuk selalu diulang-ulang. Kalau belum paham bisa kalian tanyakan. Dan jangan lupa kalian buat kesimpulan kalau memang kalian belum paham supaya lebih mudah untuk mengingatnya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan.